teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas tentang konsep pemikiran ekonomi klasik oleh Adam Smith. Simak baik-baik ya videonya. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Arisma Lucia Nursanti, binti Lu'lu Ilmaknunin, Andika Permana Putra, dan yang terakhir ada Siva Nurul Aini. Sebelum kita ke inti videonya, marilah terlebih dahulu kita mengetahui tentang biografi Adam Smith. Yuk langsung ke pembahasannya. John Adam Smith atau biasa dipanggil Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723. Dia meninggal di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 17 Juli 1790 di usianya yang menginjak 67 tahun. Pada usianya yang ke-13 tahun, Smith memasuki Universitas Glasgow, di mana dia belajar filosofi moral di bawah bimbingan si orang yang tidak boleh dilupakan, yaitu Francis Hutcheson. Di Glasgow, Smith mengembangkan keinginan kuatnya akan kebebasan berpendapat. Tahun 1740, Smith dianugerahi Sna Exhibition. Lalu, Smith memasuki kampus Balliol, Oxford. Kemudian, dia meninggalkan kampus itu pada tahun 1746. Selanjutnya, pada tahun 1748, Adam Smith memulai studinya di Edinburgh dengan bimbingan Lord Keynes. Sehingga dari studinya di Universitas Edinburgh inilah, dia pertama kalinya mengemukakan filosofi ekonomi, yaitu sistem yang jelas dan sederhana dari kebebasan alamiah, di mana dia menyatakan hal tersebut dalam buku karangannya yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Lalu, sekitar tahun 1750, Adam Smith bertemu filosof ekonomi yang bernama David Hume, yang tak lain beliau adalah seniornya selama 10 tahun di Universitas Glasgow. Hubungan dan kesamaan opini atau pendapat yang dapat ditemukan dalam detail tulisan mereka mencakup 5 hal, yaitu sejarah, politik, filosofi, ekonomi, dan agama. Dari sini menandakan bahwa mereka berdua memiliki persamaan intelektual yang dekat dan bersahabat dibandingkan dengan orang lain, yang mana akan memerankan peran penting selama pencerahan di Skotlandia. Selanjutnya, pada tahun 1751, Adam Smith ditunjuk sebagai Ketua Dewan Logika di Universitas Glasgow. Lalu, pada tahun 1759, dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Theory of Moral Sentiments, di mana dalam karya ini yang membangun reputasi Adam Smith pada masa itu. Karya ini menjelaskan bagaimana komunikasi manusia bergantung pada simpati antara agen dan penonton. Pada intinya, dalam buku ini memberikan serangkaian kursus dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Nah, materi selanjutnya yaitu komunikasi manusia bergantung pada simpati antara agen dan penonton. Jadi setelah Smith mengalami pensiun, akhirnya pada tahun 1764 sampai 1766, ia melakukan pengkelanaan bersama murid-muridnya yang kebanyakan berasal dari Perancis. Hingga pada tahun 1778, akhirnya Smith ditunjuk untuk menduduki pos sebagai komisioner untuk cukai di Skotlandia, dan ia tinggal bersama ibunya. Pada tahun 1783, dia ditunjuk sebagai Lord Lector University Glasgow. Dan akhirnya, Smith dinobatkan sebagai salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme.
Materi selanjutnya adalah hakikat manusia serakah. Jadi, Smith percaya bahwa pada hakikatnya manusia adalah rakus, egois, dan selalu ingin mementingkan dirinya sendiri. Materi selanjutnya adalah mekanisme pasar bebas. Smith mendukung moto laissez-faire laissez-passer yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian sehingga mencapai keefisienan dan keseimbangan. Teori nilai. Teori nilai ada dua, yaitu nilai guna, yakni memberikan kepuasan pada konsumen, dan nilai tukar, yaitu nilai tukar suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Teori akumulasi kapital. Smith menganggap penting arti akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi yang dianut sesuai dengan pemikiran Smith sering disebut sebagai sistem liberal. Smith memiliki beberapa karya yang sangat terkenal di negaranya maupun di luar negaranya. Karya-karya Adam Smith adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah The Wall of Nations, yang terbit pada tahun 1776, di mana menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Buku yang kedua terbit pada tahun 1759. Ini adalah buku pertama Adam Smith dengan judul The Theory of Moral Sentiments. Buku ini berisi bagaimana moral manusia bergantung pada simpati antara agen dan promosi. Smith mencetuskan istilah invisible hand dan menggunakannya dalam History of Astronomy. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Jangan lupa belajar ya. See you next time.